Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak Ustaz, siswa-siswi MTS Muallimin Full Day kelas 7. Hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya dari pembelajaran kita, mata pelajaran Tahsinul Qiraah. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Ustaz sampaikan yang lalu bahwa kita akan memakai kitab Tajwid, Ilmu Tajwid karangan Ustaz Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis, pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah, salah satu pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 2. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, maka pelajaran tajwid yang ringkas ini saya susunkan untuk pelajaran bagi murid-murid madrasah yang baru mulai belajar membaca Quran. Perkataan-perkataan istilah dalam bahasa Arab yang banyak terpakai dalam ilmu tajwid sengaja sedikit dipergunakan supaya mudah murid-murid mempelajarinya. Saya berharap kepada guru-guru madrasah dapatlah kiranya menerimanya menjadi kitab pelajaran bagi murid-murid pada madrasah yang dipimpinnya. Medan, 25 Ramadan 1369 Hijriah, 11 Juli 1950. Penyusun Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Peringatan, pada cetakan ke-7 ini dan seterusnya terdapat sedikit perbaikan dan tambahan dari cetakan yang lalu. Itu mengantar sedikit mengenai kitab kita. Kemudian lanjut pendahuluan. At-tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid artinya membaguskan. Apa yang dibaguskan? Membaguskan bacaan. Bacaan apa yang dibaguskan? Bacaan Al-Quran. Makanya pelajaran kita pun tahsin, tahsinul qiraah. Tahsin berasal dari kata hasana, ya, bagus, membaguskan. Qiraah berasal dari kata qara'a, bacaan. Bacaan apa yang dibaguskan? Adalah bacaan Al-Quran. Kenapa Ustadz mesti bagus bacaan Al-Quran? Karena Al-Quran kitab suci. Ada tata cara bacanya, yang dikatakan itu adalah tajwid, ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa Al-Quran ini adalah kitab ataupun mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Ada beberapa kemuliaan ataupun keutamaan kitab Al-Quran kita ketimbang kitab-kitab yang lain. Pertama, Al-Quran itu mukjizat Rasulullah yang berlaku sampai akhir zaman. Sampai kiamat nanti, Quran itu tetap berlaku, tetap masih bisa dipakai. Tetap tidak berubah-ubah. Sudah berapa kali orang mencoba untuk merubah Al-Quran, namun tidak berhasil. Kenapa? Karena banyak sekali ahli-ahli Al-Quran yang menghafal Al-Quran, yang hatinya itu dijadikan Allah sebagai Al-Quran, dan merekalah yang memperjelas kalau ada orang-orang yang ingin merubah isi Al-Quran. Ya, makanya kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang mengirimkan, kami yang menurunkan az-zikir, ya. Az-zikir itu bermakna Al-Quran, artinya Al-Quran, dan kami juga memeliharanya. Dengan apa cara Allah memelihara Al-Quran? Dengan menjadikan Al-Quran itu hidup di hati-hati umatnya, hidup di hati-hati hambanya. Siapa itu? Ialah para hafiz-hafiz Al-Quran.
Maka beruntunglah orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Tidak ada orang yang rugi menghafal Al-Quran. Kita lihat, ya, ada orang yang biasa-biasa saja hidupnya, tidak berkecukupan, bahkan anak yatim, tidak mempunyai rumah, tapi karena Al-Quran dihafalnya, dipahami isinya, dimuliakan hidupnya. Contoh siapa? Ahmad Kamil, hafal Quran, ya, 30 juz di usia yang sangat belia. Masih umur 5-6 tahun sudah menghafal Al-Quran. Dibawa oleh orang, dihajikan, diumrohkan, ditanggung kehidupannya, ditanggung pendidikannya sampai dia selesai, sampai dia tamat. Apalagi contoh bahwa mulianya Al-Quran. Kita lihat kalau ada acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, halal bil halal. Kira-kira yang membaca Al-Quran nanti, kan nanti dalam susunan acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Kira-kira yang membaca Al-Quran nanti duduknya di belakang atau di depan? Pasti di depan. Kenapa? Karena dimuliakan dia dengan Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan, ada satu malam yang mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa dia mulia? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Ada bulan yang mulia di dalam Islam. Apa nama bulannya? Namanya bulan Ramadan. Kenapa dia mulia? Karena pada bulan itu turunnya Al-Quran. Ada nabi yang mulia, khataman nabiin wal mursalin, penutup segala nabi dan rasul Allah. Kenapa dia mulia? Karena dia menerima wahyu, yaitu Al-Quran. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bumi kita ini, tempat kita berpijak ini, dimuliakan Allah karena diturunkannya Al-Quran di muka bumi ini. Itulah beberapa kemuliaan-kemuliaan dari Al-Quran. Tidak ada orang yang rugi kalau kita bisa menghafal Al-Quran, mendalami isi kandungan Al-Quran, bahkan bisa mengamalkannya, bahkan memberikan ilmu dengan orang lain dari Al-Quran. Tidak ada orang gila gara-gara menghafal Al-Quran. Jadi beruntung sekali lah kalian anak-anak ustadz dimasukkan oleh orang tua kalian di Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin ini, yang dalam pembelajarannya kita diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Karena kalau tidak hafal Al-Quran nanti, nggak hafal Quran, tidak dibenarkan mengikuti ujian semester. Ya. Kelas 7 dari mana sampai mana Ustaz? Dari Anas sampai Al-A'la. Setelah selesai menghafal Al-Quran, nanti akan uji tahfiz namanya, ujian tahfiz Al-Quran, yang akan dikomandoi atau diberi petunjuk oleh koordinator tahfiz Al-Quran, yakni Ummi Khairun Nisa Pulungan SPDI. Nah, nanti setelah selesai ujian tahfiz Al-Qurannya, boleh nambah Ustaz? Boleh, silakan. Ya, kita di Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin punya kewajiban minimal tamat itu harus menghatamkan 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 28. Ustaz, ada yang lebih? Ada. Banyak-banyak. Ya, kemarin ada yang 10 juz. Bahkan rekor pemegang hafalan terbanyak di Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin selama dia sekolah di Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin, dia menghafalkan 16 juz, ya. 16 juz. Abang kalian nanti di aliyah, dia sekarang sudah tamat, ya. Sudah menghafal 16 juz selama di Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin. Nah, kembali pelajaran kita. At-tajwid, membaguskan bacaan Al-Quran. Kenapa mesti bagus Ustadz? Karena Al-Quran punya tata cara membaca. Ada panjang, ada pendek, ada qalqalah, ada idgham. Itu semua akan kita bahas di dalam kitab ini, ya. At-tajwid artinya membaguskan. Maksudnya apa? Membaguskan bacaan Al-Quran. Ilmu tajwid ialah, ya, baris kedua setelah judul, ilmu tajwid ialah ilmu untuk mengetahui membaca Quran dengan bagus, dengan baik, ya. Itulah makanya dikatakan kita harus mempelajari ilmu tajwid. Kalau kalian dulu TK belajar Iqra, ya, belum ada tajwidnya, belum ada panjang pendeknya. Nah,
Setelah naik dari Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru naik Al-Quran. Kalau zaman Ustadz dulu sebelum Iqra kami belajar namanya alif-alif. Alif-alif itu lebih dalam lagi dia, ya. Tapi metode manapun baik dilakukan asalkan terus diulangi. Makanya pemerintah kita melaksanakan program namanya Maghrib Mengaji. Jadi habis Maghrib itu kita diharuskan membaca Al-Quran. Berapa banyak Ustaz? 1 juz? Boleh. Banyak kali Ustaz, nggak sanggup. Setengah juz? Boleh. Setengah juz nggak sampai Ustaz. Berapa halaman? 1 lembar? Boleh. 1 halaman pun boleh. Yang penting tetap mengaji habis maghrib sampai ke isya. Kenapa? Kalau sering kita melazimkan, membiasakan membaca Al-Quran, insya Allah lidah kita pun akan terbiasa untuk menentunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian sembari kita dengar video-video orang yang membaca Al-Quran, kore-kore membaca Al-Quran, hafiz-hafiz yang membaca Al-Quran, kita dengarkan videonya, kita lihat Al-Quran, bagaimana bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Apalagi zaman sekarang sudah canggih, ya, gampang sekali mencari informasi. Cari di YouTube juz 30. Siapa yang baca? Muzammil Hasbalah boleh, Muhammad Toha Al-Junaid boleh, atau Imam dari Mekah Mishari Rashid, Abdurrahman Ashud As-Sudais, macam-macam. Tinggal didengarkan saja. Ya. Kemudian judul berikutnya, belajar tajwid. Belajar ilmu tajwid disuruh agama Islam karena dengan dia dapat kita mengetahui membaca Quran dengan baik dan benar atau dengan bagus. Jadi ilmu tajwid itu ilmu yang harus dipelajari. Karena di dalam Al-Quran terkandung makna-makna hukum-hukum Islam. Bagaimana kita tahu cara melihat hukum-hukum di dalam Al-Quran kalau kita tidak pandai membacanya? Bahkan kata Rasulullah, Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah dan bernilai pahala membacanya. Bahkan orang yang tidak membacanya saja, hanya mendengar orang membaca Al-Quran, itu pun mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Begitu mulianya Al-Quran, anak-anak Ustaz sekalian, ya. Namun dari kemuliaan Al-Quran itu kita harus pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan insya Allah selama kalian di Madrasah Sanawiyah Mu'allim ini, kita akan terus menggali ilmu, membaguskan bacaan Al-Quran dalam pelajaran tahsinul qiraah. Baik, selanjutnya huruf ejaan, atau kalau kalian sering dengar namanya huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf ejaan, huruf alif, ba, ta dinamakan huruf ejaan, jumlahnya 29 huruf, yaitu alif, ya, bukan a. A itu dia kalau berbaris atas, i kalau dia berbaris bawah, u kalau dia berbaris depan. Tapi kalau dia tidak berbaris itu namanya alif. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Atau dalam bacaan lain ada namanya lam alif, hamzah, ya. Itulah yang dinamakan huruf-huruf ejaan atau huruf hijaiyah. Barangkali segini dulu yang dapat kita sampaikan untuk materi ini. Kita pelan-pelan saja, nggak usah banyak-banyak, ya. Pelan-pelan, yang penting kita paham, dipelajari satu-satu. Nanti selanjutnya akan Ustadz kirimkan video selanjutnya dalam materi selanjutnya dari mata pelajaran tahsinul qiraah.
nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua, bisa berfaedah dalam guna melancarkan membaca Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.